Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah ya hari ini dengan jerih payah banyak orang timnya sehingga acara ini bisa berlangsung ya. Kalau tidak ada orang yang rela berkorban waktu, pikiran, tenaga, maka kita tidak mungkin bisa berkumpul di sini seperti ini ya. Setidaknya ada orang yang mengkoordinasi, menentukan waktu gitu. Kemudian ada yang menyiapkan tempat, ada yang woro-woro, maka itu adalah semua kerja berjamaah. Maka siapapun yang terlibat dalam kerja-kerja jamaah itu, ketika teman-teman yang hadir di sini mengambil manfaat dari pertemuan kita hari ini, mereka semuanya mendapat pahala. Jadi kalau disuruh share ya, share dulu. Karena biar dapat apa? Gitu ya. Kan kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan, maka ia mendapat pahala seperti orang yang mengerjakannya. Nah, luar biasa kan? Kalau misalnya kita, ayo yang ngaji, terus datang ngaji, terus apa nih amalan mulanya, amalan apa yang paling disukai? Akhirnya salah seorang dari kita ya misalnya yang dulunya dia udah bangun tengah malam, terus pipis, terus tidur lagi, gitu ya nggak sholat. Tapi setelah hadir hari ini, kalau bangun malam dia sholat dulu 2 rakaat atau 2 rakaat atau 1 rakaat, baru tidur lagi. Maka kita semua yang terlibat hari ini akan mendapat pahala yang sama. Masya Allah ya, enak banget kan jadi orang Islam. Enak bu. Dan orang Islam itu pahalanya logis. Ada agama yang gak logis. Katanya dosanya ditebus sama orang lain. Logis gak itu? Itu mah kemauan nafsu penguasa ya. Saya gak apa-apa kalau saya ada salah, dia aja yang dihukum untuk menggantikan saya. Itu gambaran. Kalau Islam enggak, kamu yang ngajak, semuanya dapat pahala. Kira-kira kita bersemangat nggak untuk ngajak? Semangat. Karena inti dari Islam itu apa? Islam selamat, ya, menyelamatkan. Jadi kita nggak boleh selamat sendirian. Surga itu luas, kan nggak enak sendirian. Walaupun seindah apapun tempatnya, ibu. Kita kalau punya kasur 10x10 gak enak kan kalau tidur sendiri di situ. Tapi kalau ngumpul sama mantu, anak cucu, seru ya bu? Seru banget gitu. Nah Islam juga seperti itu. Nah hari ini kita akan membahas sebuah keteladanan, bukan hanya sebuah keteladanan dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa kita mengambil tema ini? Karena ini adalah Zulhijjah, di mana kata Rasulullah, hari pertama ada 10 hari dalam 1 bulan, di mana pada bulan itu amalan sangat dicintai oleh Allah. Kemudian para sahabat bertanya, melebihi apakah lebih kecintaannya daripada berjihad di jalan Allah, mati syahid gitu ya? Maka kata Rasulullah, iya, amalan di hari ini, di 10 hari ini lebih dicintai Allah bahkan dari amalan jihad, kecuali orang itu berangkat berjihad kemudian mati syahid tidak kembali. Cuma itu tandingannya. Jadi kalau misalnya dia pergi berjihad terus kemudian balik dalam keadaan hidup, tetap aja amalan-amalan sunnah kita di siang hari di 10 Zulhijjah 1 sampai 10 Zulhijjah lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau 10 malam yang terbaik sepanjang tahun adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Makanya kan kita itikaf di Ramadan. Ya, 10 hari terakhir upayakan diiktikaf walaupun tidak bisa full
minimal habis tarawih sampai subuh kita itikaf ya. Tapi kalau siang hari amalan yang terbaik itu adalah di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Dan puncaknya itu di mana? 10 Zulhijjah, yaitu menyembelih hewan kurban. Masya Allah. Dan sekarang kita di tanggal berapa ini? 2. Di Indonesia ada yang menganggap ini kalau ikut Saudi tanggal 3 ya. Kalau ikut MUI depan berarti ini tanggal 2. Terus kita ikut yang mana dong Bu? Tanggal 2 ya. Apa pesan Rasulullah? Jika kamu berada di dalam suatu tempat, kemudian mereka merayakan Idul Fitri atau Idul Adha, maka ikutlah. Ikut. Jadi Rasulullah itu lebih mengutamakan mengikuti mayoritas. Jadi kalau imam-imam dari Timur Tengah atau dari negara lain pun ya, misalnya mereka datang ke sini, Indonesia menetapkan sekarang tanggal 2, ya mereka ikut tanggal 2, walaupun di sana sudah tanggal 3, seperti itu. Nah gitu ya dulu ya. Siapa sih Nabi Ibrahim itu? Ada yang kenal Nabi Ibrahim? Kenal, kan saya nggak nanya, ada yang ketemu ya. Kalau kenal itu kan kayak misalnya saya kenal Syahrini, saya tua banget ya. Kayaknya ibu sekarang artisnya bukan itu ya, itu artis lama ya. Sekarang siapa yang lagi in ya? Misalnya saya kenal Syahrini, apakah Syahrini kenal saya? Tapi tetap nggak saya kenal dia. Nah, siapa yang kenal Nabi Ibrahim alaihissalam? Gak berani juga ya. Padahal kita kan bersyahadat ya. Padahal kita kan bersyahadat tiap hari, bersalawat ya. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin, dan seterusnya ya. Innaka Hamidum Majid. Jadi setiap sholat kita menyebut Nabi Ibrahim. Siapakah Nabi Ibrahim itu? Di dalam Al-Quran Allah menyebut sesungguhnya Ibrahim itu adalah seorang teladan. Dia adalah seorang imam. Teladan itu artinya apa? Seseorang yang boleh kita ikuti. Seorang imam itu apa? Imam itu pemimpin, seseorang yang memang boleh diikuti juga gitu ya. Kenapa Nabi Ibrahim berpredikat seperti itu? Predikat lain Nabi Ibrahim itu adalah Abul Anbiya, ayahnya semua nabi, para nabi setelah Nabi Ibrahim ya, bukan di atasnya ya. Nabi Ibrahim itu memiliki semua syarat untuk bisa mengambil pelajaran darinya. Nah maka sangat tidak bijaksana kalau kita tidak kenal siapa Nabi Ibrahim alaihissalam secara lebih detail ya. Nabi Ibrahim alaihissalam mungkin kita tahu ya, apa yang paling kita ingat dari Nabi Ibrahim? Kurban. Very good. Apa lagi? Anaknya Nabi Ismail ya. Ayahnya Nabi Ismail atau anaknya ya? Dua-duanya anak. Terus apa lagi Ibu? Baitullah, yang membangun kembali Baitullah ya. Sekarang Ibu ketua ya. Siapa lagi yang lagi? Banyak sekali. Kayak ibadah haji ya. Iya haji, umroh ya. Terus apa lagi? Istrinya Siti Hajar. Istrinya Siti Hajar. Istrinya dua Bu ya. Nggak ada bapak-bapak kan istrinya. Istrinya 2 Bu. Terus apa lagi? Apa lagi? Ya, nah itu maksud saya. Dibakar tapi tidak kepanasan ya. Dibakar tidak kepanasan. Itu luar biasa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah seorang pemuda yang sangat cerdas. Dalam Al-Quran disebutkan Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang sangat pemberani. Kita harus mencontoh keberanian, terutama untuk anak-anak kita ya. Keberaniannya apa? Pertama,
beliau di usia belasan tahun sudah berani menggempur patung-patung yang disembah satu negeri. Kebayang nggak tuh? Ya, menggempur patung-patung yang disembah satu negeri. Berarti kalau di Indonesia satu negara Indonesia itu, ya. Dan membodoh-bodohi mereka. Gimana ngebodoh-bodohinya? Ketika ditanya, Ibrahim, kenapa kamu hancurkan semua patung-patung ini? Enggak, bukan aku yang hancurin. Itu tuh patung yang paling besar. Kapaknya aja masih ada di lehernya. Itu nggak ngebodohin nggak? Ngebodohin banget kan itu. Ya Allah, kalau sekarang mungkin dia udah gitu tuh dari belakang ya, ketika dipanggil raja. Itu tanya aja. Kamu bodoh Ibrahim, bagaimana mungkin patung itu bisa melakukan itu? Jadi udah dibodohin juga belum sadar ya. Kata Raja Namrud, bagaimana mungkin patung itu bisa melakukan itu? Kira-kira Nabi Ibrahim udah cukup senyum aja kan? Itu udah tahu kenapa kalian jumpa dia. Itu maksudnya. Udah tahu patung tidak bisa apa-apa, tapi kenapa kalian menyembah patung? Udah tahu pohon itu nggak bisa apa-apa, masih dikasih sajen. Udah tahu keris itu tidak bisa ngasih apa-apa, tetap aja dikasih mandi air bunga. Ya, sudah tahu orang meninggal itu masih butuh kita doakan. Kita loh, mereka itu butuh kita doakan. Masih minta berkah dari orang nanti. Itu sama sebenarnya pelajaran dari Ibrahim. Ibu-ibu punya anak nggak sekolah di SDIT? Maaf saya sebut SDIT ya. Karena anak-anak SD itu tuh mereka tuh berani, mama nggak boleh kayak gitu. Jadi dulu anak saya dibawa pulang kampung. Jadi di sana itu kalau ada acara, kita lagi acara seneng lah, kayak pesta atau apa, terus dikasih rokok gitu ya, pokoknya adalah sesuatu ya yang orang-orang tua lah gitu ya. Umi, sirik tahu? Ya, sirik gimana? Kita kan itu keberanian anak loh ya, itu keberanian, tapi kita ibu saya lah waktu itu sirik Umi, nggak boleh tahu. Itu masih rokok kepada orang meninggal, sudah meninggal nggak boleh. Itu juga gambaran Ibrahim kecil. Ya, itu mungkin ada anaknya yang seperti itu ya, jangan dilarang gitu. Udah biarin aja gitu. Itu keberanian yang harus kita sumberkan, nggak boleh kita kasih. Jadi kalau anak-anak kecil itu mulutnya tajam dalam tanda kutip tentang sesuatu kebenaran, terima. Saya minta jangan. Gitu. Tapi kan orang tua itu jadi kepikiran, mosok di posisi ya kita kan makan enak-enak, di bapakmu kan dia harus bagian gitu ya, harus dibagi terus dikasih, terus nanti ya seperti itu, udah paham lah gitu ya. Nah itu yang dilakukan oleh seorang Ibrahim, dan Allah memuji bahwa Ibrahim itu adalah seorang anak muda pemberani yang cerdas. Kenapa cerdas? Menggunakan akal. Jadi jangan bilang Bu, kita jangan bawa akal melulu, nggak bisa. Dakwah ini logis ya. Ali bin Abi Thalib mengatakan, maka dekatilah Allah dengan akalmu. Artinya mikir, ya Bu, mikir, jangan pakai perasaan aja. Mikir, bukan mikir. Apa yang harus kita pikirkan? Banyak. Ayat-ayat Al-Quran itu dipikirin, jangan dibaca aja lomba terus baca Al-Quran biar dapat banyak pahala, tapi nggak tahu artinya. Salah nggak? Nggak salah sih, tapi ada yang lebih baik. Salah nggak saya berulang-ulang menghatamkan Al-Quran? Nggak salah, tapi ada yang lebih baik. Kamu hatam juga, baca tafsir juga. Bagus lagi baca bahasa Arab, nah ini saya juga belum. Yang bagus lagi belajar bahasa Arab. Kenapa? Dakwah yang terbukti maju dan diterima itu adalah dakwah yang menggunakan akal. Misalnya ada yang nanya, kalau saya perhatikan ya, saya bukan misalnya gini, Mama kenapa sholat tasbih? Ya gurunya kayak gitu.
Mak, kenapa sih zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah? Kenapa keras sekali? Ya, kurang kerjaan kali atau gimana? Nggak boleh gitu lagi. Ibu harus cari jawaban yang benar. Harus cari jawaban yang benar. Oh iya, kenapa sholat tasbih? Kenapa harus sholat taubat? Sholat-sholat yang mungkin anak-anak itu secara sholat wajib aja dia masih harus kita motivasi. Tapi kalau ada yang kayak gitu, kenapa harus tahlilan? Kenapa harus ini? Kita udah nggak boleh, udah ikut aja, jangan banyak nanya, semua ditanya. Nggak gitu sekarang. Nabi Ibrahim membuktikan bahwa dakwah beliau itu dengan akal. Contoh tadi, aku enggak kok. Itu tuh patung itu, orang langsung mikir, ya juga ya, nggak mungkin patung. Tapi kenapa kita harus taat sama patung? Dan patung-patung kita sekarang, yang nggak patungnya seperti itu. Banyak patung-patung lain, tergantung budayanya. Seperti yang tadi itu anak kecil. Setelah ditanya, Nek, kenapa kayak gitu? Ya, kita kan lagi senang semua ngumpul. Maka bapak harus dikasih dong, bapak senang rokok, minum kopi, terus dikasih daging, dikasih itu. Nah, itu diprotes sama anak SD. Nah, itu SD nggak boleh gitu. Seperti itu. Karena Nabi Ibrahim menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah orang yang menggunakan akalnya. Allah menyebutnya dia adalah seorang yang alim. Dia adalah seorang yang cerdas. Jadi anak-anak kalau banyak pertanyaannya ibu sama seperti Ibrahim, jangan dipatahkan. Cari jawaban. Sekarang kan gampang nyari jawabannya. Tafsir ada di Google. Apalagi ayat-ayat ada di Google. Banyak sekali. Jadi handphone ini Allah memudahkan kita belajar dengan menggunakan handphone. Jadi jangan dipakai hanya untuk melihat yang lawa-lawa, lucu-lucu, tapi untuk belajar menjawab pertanyaan anak-anak kita atau pertanyaan diri kita sendiri. Kenapa kita harus belajar? Nah, di surat Ali Imran Allah menyebutkan bahwa Ibrahim bukan Yahudi. Orang Yahudi menyebut Ibrahim Yahudi. Orang Nasrani menyebut Ibrahim Nasrani. Abraham disebutnya, gitu ya. Tapi Allah bilang enggak. Dia adalah seorang Islam, seorang yang selamat, ya. Oh enggak ada, ya enggak apa-apa. Saya kira ibu-ibu lihat yang sama dengan saya. Di sini ada bunga-bunganya loh, tapi di sana putih aja. Maaf ya tadi saya lupa ngasih tahu kalau ininya. Kalau pakai handphone bisa, ada kabelnya. Kalau handphone, ada kabelnya. Kalau untuk handphone, belum nggak usah lah ya. Kayak gini aja udah oke ya Bu ya. Kita kan pembelajar auditorial ya, dengerin ya. Oke. Nah, surat auditorial senang dengerin, sambil masak dengerin, sambil apa dengerin, enak kan? Jadi, nah itu ya. Kenapa kita harus belajar? Dia adalah seorang muslim, kata Allah dalam surat Al-Imran ayat 68. Jadi siapa yang bisa kita teladani? Yang muslim. Yang muslim itu siapa? Yang mengakui Allah. Itu teladan kita. Itu ya Bu ya. Jadi kalau anak-anak teladani seseorang, tanya dia muslim enggak kan? Harus muslim. Langsung pada rontok tuh nanti teladan mereka. Yang Korea, yang ya itu ya. Mana dong gitu. Muslim lah itu kan? Kenapa kok suka banget? Loh kata Allah kita teladani seseorang yang apa? Muslim. Contohnya Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan kita ikutin, gitu ya. Sesungguhnya seorang Ibrahim itu adalah imam dan teladan, dan dia tidak pernah mensekutukan Allah. Pernah Ibrahim itu mensekutukan Allah. Nabi-nabi itu terjaga dari bayi, ya, dari bayi sampai besarnya itu terjaga, ya. Dia adalah orang yang selalu mensyukuri nikmat Allah. Jadi teladan itu siapa? Mereka itu tidak pernah mensekutukan Allah, selalu mensyukuri nikmat Allah. Selalu mensyukuri nikmat Allah. Nikmat Allah yang paling disyukuri apa? Nabi Ibrahim itu menikah sampai di usia senja, kalau tidak salah berusia sampai 80 tahun, baru diberikan anak
Ismail. Itu pun setelah Bunda Sarah menyuruh. Ketika Nabi Ibrahim diberikan seorang hadiah, kalau dulu ya, jadi dulu ini ya, apakah Bunda Hajar itu seorang budak? Jadi budak itu asalnya beda-beda. Jadi ada anak raja berubah jadi budak ketika kerajaan ayahnya dikalahkan oleh kerajaan lain. Sama seperti Bunda Hajar, ya. Jadi kekuasaan ayahnya dikalahkan oleh raja di waktu itu, maka keluarganya menjadi budak. Jadi jangan menganggap budak itu adalah seperti persepsinya yang nggak tahu apa-apa, pokoknya tahunya gitu aja, kerja kasar apa segala macam, nggak seperti itu, ya. Jadi walaupun Bunda Hajar itu adalah wanita hadiah gitu ya pada waktu itu, tapi dia adalah keturunan orang terhormat. Nah, seperti itu. Sama seperti istrinya Rasulullah SAW yang dari orang Yahudi ya, ditawan kan, dijadikan istri, tapi dia adalah seorang putri dari kepala suku. Jadi mereka bukan orang-orang yang nggak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa, enggak. Mereka adalah perempuan-perempuan yang cerdas dan terutama adalah orang yang taat, seperti itu. Nah, ketika Siti Sarah mengatakan, aduh nanti kalau aku meninggal nggak mewarisi seorang pun, siapa yang melanjutkan kenabian, gitu ya. Jadi apa motivasi punya anak? Supaya ada yang melanjutkan kenabian. Itu harus kita teladani niatnya. Wah, kan kita bukan nabi. Emang kita bukan nabi, tapi kita pengikut nabi. Kalau kita nggak punya keturunan yang banyak, terus siapa yang mewarisi agama ini? Siapa lagi yang akan bertasbih ya, berzikir, membesarkan nama Allah? Itu adalah anak-anak kita. Seperti itu. Nah, jadi niat kita punya anak apa? Supaya semakin banyak manusia yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, ya. Nah, yang pertama tadi siapa yang perlu dijadiin teladan? Ya, Islam. Kemudian tidak pernah mensekutukan Allah. Yang ketiga apa? Selalu bersyukur. Apa nikmatnya? Nikmatnya gak punya anak sampai 80 tahun pun itu disyukurin. Siapa yang paling bersyukur? Siti Sarah tentunya. Syukur dalam artian tidak mengeluh. Wah, ini kan nabi. Masa nabi gak punya anak? Gak gitu ya. Kalau kita kan, ya saya akan ustazah misalnya. Masa ustazah gak punya anak misalnya gitu ya. Atau masa sakit-sakitan, atau masa yang lain. Masa itu adalah satu kata protes. Ya Allah, aku udah menghafal nih 1 bulan, tapi tetap aja nggak hafal surat Al-Duha misalnya. Masa udah 1 bulan ya Allah nggak hafal, protes. Ya. Masa udah capek kayak gini nggak dibantuin, protes. Ya, nggak bersyukur berarti. Nah, Nabi Ibrahim enggak. Tapi apa solusinya? Kata Bunda Sarah, wahai suamiku, nikahilah. Siapa tahu Allah akan memberimu keturunan lewat Siti Hajar. Dan menikah kemudian lahirlah siapa? Ismail. Kelapangan hati, kerelaan hati dibalas Allah ya. Tidak lama kemudian Bunda Sarah pun ikut hamil dan lahirlah siapa? Nabi Ishak. Dan keturunan Nabi Ishak sampai ke bawah sampai Nabi Isa alaihissalam itu adalah keturunan yang berasal dari garis Nabi Ishak. Sedangkan Muhammad SAW adalah keturunan Nabi Ibrahim garis Ismail. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu berdoa untuk meminta seorang nabi dari keturunan beliau. Ya Allah, berikanlah dari keturunanku orang-orang yang akan menjadi teladan bagi umat sesudahnya. Siapa itu yang didoakan? Teladan bagi semua umat. Yang menjadi teladan bagi semua itu hanya satu, Muhammad SAW. Karena kalau nabi-nabi lain diutus untuk siapa? Untuk umatnya saja. Ya, Nabi Isa untuk Bani Israel, ya. Nabi Nuh hanya umatnya, kemudian Nabi Yakub untuk Bani Kan'an dan seterusnya. Tapi Nabi Muhammad SAW untuk semesta alam, untuk semua suku, untuk semua bangsa. Dan Nabi Ibrahim mendoakannya ribuan tahun yang lalu. Kemudian
dikabulkan Allah di tahun 500-an Masehi. Lumayan Bu, berarti doa itu semuanya dijabah kan? Jadi kalau kita berdoa sekarang, jangan berdoa diri sendiri, tapi berdoa sampai apa? Keturunan kita sampai yaumil akhir. Kita mau siapa? Meneladani Nabi Ibrahim, mensyukuri nikmat, ya. Kemudian Rasulullah menjamin bahwa sesungguhnya Ibrahim itu adalah seseorang yang benar-benar orang yang soleh. Kita meneladani orang yang soleh. Dan kemudian kami mewahyukan kepadamu wahai Muhammad. Nah, ini wahyunya diturunkan kepada Muhammad SAW. Ikutilah agama Ibrahim, ya. Nah, jadi kita agama Ibrahim, ya agama Islam sama, cuma syariatnya berbeda. Nabi Ibrahim sholatnya pagi dan petang, kita sholatnya 5 kali sehari semalam, seperti itu ya. Semua nabi sholat, semua nabi puasa, cuma beda aja jumlahnya dan beda juga cara sholatnya. Ada cara sholat mereka yang hanya berdiri saja, ada yang hanya sujud saja, dan sebagainya. Seperti itu ya. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu siapa? Teladan kita. Harus kita ikuti. Apa yang kita ikuti nanti kita akan bahas. Kemudian di surat Al-An'am ayat 41-44, apa sih keteladanan untuk diri kita dan untuk anak-anak kita? Kita bingkainya parenting ya Bu ya. Ini kita bingkainya adalah parenting. Bingkainya adalah bagaimana kita sebagai orang tua menjadi guru buat anak kita. Apa yang keteladanan yang paling utama bisa kita contoh dari Nabi Ibrahim alaihissalam? Selalu menjaga adab kepada orang tuanya walaupun dia dalam keadaan benar. Orang tuanya kan membuat patung ya, membuat patung berhala. Anaknya Nabi, ini gimana coba itu? Ya, tapi Ibrahim menyapa ayahnya itu dengan sapaan hormat. Wahai ayahku, janganlah engkau sembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak memberi mudarat kepadamu. Sesungguhnya aku punya Tuhan, Allah yang menciptakan kita semuanya, yang memberikan kepadamu kebaikan-kebaikan, yang memberikan kepadamu rezeki, yang memberikan kepadamu nikmat. Maka sembahlah dia. Ketika ayahnya mengatakan enggak, aku nggak percaya, nggak sanggup percaya Musa, nah itulah apa ya sama anaknya ya. Maka apa yang dikatakan Nabi Ibrahim? Sesungguhnya aku akan minta kepada Tuhanku agar Tuhanku mengampunimu. Luar biasa ya. Aku akan minta kepada Tuhanku agar Tuhanku mengampunimu. Maka ketika Nabi Ibrahim diangkat menjadi nabi, ya, satu-satunya doa anak yang diterima oleh Allah untuk mohon ampunan adalah doa Nabi Ibrahim untuk anak ayahnya. Kenapa? Karena Ibrahim sudah berjanji, ya Allah, aku sudah berjanji akan memohonkan ampun untuk anakku. Ketika Nabi Muhammad SAW memohonkan ampun untuk pamannya, enggak bisa. Kenapa? Yang enggak kafir. Kita tidak boleh mendoakan orang yang kafir. Kalau sudah meninggal, ya. Kalau masih hidup, boleh. Mendoainnya gimana? Ya Allah, berikan dia petunjuk, boleh. Tapi kalau sudah meninggal, enggak boleh. Ya. Kalau sudah meninggal tidak boleh. Ini menjaga adab. Salah satunya adalah yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita dan kita beri contoh ya. Maka menjaga adab kepada orang tua. Jadi ketika saya punya kasus ya, ada seorang anak yang baru ngaji, kemudian ayahnya senang yasinan. Si anak kan itu nggak ada yasinan, gitu. Hari berantem. Anaknya pergi dari rumah. Kenapa? Karena merasa orang tuanya tidak sejalan lagi dengan dia. Maka hati-hatilah ibu semuanya. Ketika anak kita mengaji, kemudian menjadi seperti itu, suruh dia berhenti mengaji dari tempat itu. Karena pengajian yang baik itu, agama yang baik itu, bahkan anaknya harus berlaku baik pada orang tuanya, walaupun orang tuanya kafir. Kalau hanya perbedaan cabang, itu perbedaan cabang ya, antara baca Yasin, Al-Kahfi, malam Jumat gitu ya, kan masih sama baca Al-Quran ya, antara kunut dengan tidak kunut, antara apa lagi, puasa hari ini dengan puasa besok, tanggal 1 Lebaran hari ini, itu adalah cabang-cabang yang tidak akan membatalkan
sendirian. Enggak, saya mau pemerintah besok. Ya udah, damai-damai aja. Tapi ketupannya besok aja ya Pak. Nah, itu karena saya besok. Ketupat yang bikin saya besok ketupatnya. Ya santai-santai bakar-bakarnya besok. Nggak masalah. Kenapa itu tidak menggugurkan syahadat kita? Asyhadu an la ilaha illallah itu tuh nomor 1. Haram membunuh seseorang hanya dengan syahadat itu. Dijamin darahnya loh. Tapi kalau cuma gara-gara ibunya senang yasinan, zikir, tahlilan, terus anaknya nggak seneng, terus sampai seperti itu, ibu punya hak, punya otoritas, berhenti dari situ. Itu pasti pengajian nggak benar atau kamu yang nggak benar. Bisa jadi kamu yang benar, nggak benar berarti kamu nggak cocok sama punya cari pengajian yang membuat kamu adabnya, akhlaknya makin baik. Kata Rasulullah, sesungguhnya timbangan paling tinggi yang di sisi Allah itu yang hampir menyamai iman adalah akhlak. Jadi kalau ada gitu, mau anak tetangga ke, mau ini ke, kalau kita pada posisi bisa memberi masukan, kasih masukan. Karena Islam itu enggak gitu. Rasul aja sama mamanya nggak masuk Islam kan? Wah sayang banget, sangat hormat. Jadi kita nggak ada urusannya, nggak ada urusan untuk hal-hal yang lakum dinukum sudah ada. Tapi bagi kita anak-anak kita, ya itu adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan. Jangan bilang lakum dinukum waliyatin sama anak, jangan bu, itu kegagalan ya. Sama anak nggak boleh, gitu ya. Nah jadi sekarang kita lihat Nabi Ibrahim aja orang tuanya dijanjiin, itulah tanda sayang. Aku akan minta ampun kepada Tuhan atas kemudian ayahku, gitu ya. Dan Allah mengampuni. Tapi itu hanya pengecualian. Kemudian yang kedua, Ibrahim tetap berdakwah kepada keluarganya walaupun sudah menikah anaknya. Jadi ibu-ibu walaupun sudah punya cucu, udah menikah, terus kalau anaknya nggak mau sholat, ibu harus tetap mengarah. Ibu harus tetap mengupayakan. Kenapa? Karena mendidik anak itu kewajiban seumur hidup. Nabi Ibrahim itu terkenal sebagai seorang yang sangat banyak bepergian, ya. Dia disebut apa ya istilahnya ya, pelintas. Disebutnya pelintas. Kenapa? Kebayangkan jalan kaki dari Palestina ke Mekah. Jalan kaki Nabi Ibrahim melihat anak, menjenguk anaknya di Mekah. Dari Palestina jalan kaki, Bu. Padahal kalau naik pesawat sekarang Mekah ke Palestina itu sekitar 2 jam. 2 jam itu berarti jarak dari sini ke Medan sekitar 50.000 kilometer. Naik mobil aja 3 hari, Bu. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam lebih melihat anaknya, ya, jalan kaki ke Mekah. Suatu hari ketika datang, dia lihat ternyata Ismail nggak di rumah, ada istrinya. Wahai anakku, bagaimana kehidupanmu bersama Ismail? Menantu ini bilang, iya ya, Ismail ini apa namanya tuh nggak mau nyari duit yang banyak, beliau tuh harus sederhana nih, beliau tapi susah. Itu yang perlu lah mantu ini, mumpung ada bapak mertua. Terus apa pesan Nabi Ibrahim? Nah, bilang kepada Ismail agar dia mengganti daun pintu rumahnya. Oh iya ya, aku sampaikan, gitu ya. Ketika Ismail pun, ternyata datang ini. Terus punya pesan nggak buat aku? Ada, kamu disuruh ganti daun pintu. Maka kemudian Ismail mengatakan, wahai istriku, sesungguhnya ayahku menyuruhku untuk menceraikanmu karena kamu tidak bersyukur. Coba kalau sekarang tuh Nabi Ibrahim udah diaduin ya, udah jadi wakil Yusuf, ayah mencampuri yang urusan keluarga anaknya, ayah yang menyuruh menceraikan istrinya, itu apa sudah? Kalau ibu pun setuju nggak dengan Nabi Ibrahim alaihissalam? Setuju. Ada yang nggak setuju? Coba kalau ibu berada pada posisi menantu, langsung berat jawabnya. Kalau pada posisi mertua pasti setuju ya. Tapi coba kalau pada posisi menantu atau desa, gimana? Jadi
lah istrinya, itu banyak ya. Oke, bukan untuk dibahas, tapi ini sebagai bukti orang tua walaupun anaknya sudah menikah punya cucu cicit sekalipun tidak lepas dari kewajiban mendidik anaknya. Maka kalau udah tua, ya telepon, nah bangun ya sesekali tengah malam gitu, atau apa segala macam. Tanya mantu, apakah anak kita itu kalau di sini kita anaknya laki-laki, sholatnya di mana? Tanya, minta bocoran, ya kan? Kalau sudah tahu bocoran rajin punya, alhamdulillah kita tinggal mendoakan. Tapi kalau enggak, kewajiban kita. Kalau enggak kita akan berdosa. Itu Nabi Ibrahim. Kemudian ketika sudah bercerai dan menikah kembali, maka Ibrahim datang lagi melihat anaknya. Jadi walaupun anak sudah menikah tetap ditengokin. Jadi jangan gini, orang tua yang muda lah datang yang tua. Enggak gitu ternyata. Nabi Ibrahim itu jalan kaki dari Palestina. Kapan? Udah datang. Ketika ditanya Ismail gak ada di rumah, bagaimana kehidupanmu nak? Maka mantu yang barunya mengatakan, alhamdulillah ayah, Ismail sangat menyayangi saya. Kami hidup dalam kecukupan. Beliau sangat mendidik aku agama dengan baik. Aku sangat mencintai Ismail. Kalau begitu sampaikan pesanku kepada Ismail, tolong jaga ya, jaga pintu rumahmu. Artinya jangan diceraikan lagi, dijaga, dicat, ya dikasih hias-hiasan gitu mungkin ya. Maka ketika pulang, ayah ada pesan untukmu, katanya jaga pintu rumahmu. Masya Allah, artinya ayahku sangat menyukai karena engkau adalah wanita yang bersyukur, engkau adalah wanita yang soleh. Jadi dakwah seorang nabi sendiri pun ya, seorang nabi sendiri pun dia tetap mendakwahi keluarganya, mendakwahi istrinya, mendakwahi anaknya. Rasulullah ada gak gitu? Ada. Rasulullah kalau sholat malam dia akan membangunkan Fatimah, membangunkan Ali ya. Ali itu kan orangnya lucu ya. Ada di dalam kisah itu kalau ibu baca, ya baik bangun sholat gitu. Apa jawaban Ali? Ya Rasulullah, kalau Allah berkenan kami sholat, Allah akan membangunkan kami. Jadi mantu kayak gitu juga ya. Kalau Allah mau menghendaki, Allah pasti membangunin kami dah, gitu ya. Maka kata Rasulullah SAW memukul hanya manusia memang senang sekali membantah, gitu ya. Nah, jadi artinya hubungan antara orang tua dengan menantu itu seperti hubungan anak dengan orang tua, ya. Jadi ini ibu-ibu yang jadi mertua perempuan biasanya punya polemik ya. Tapi jangan-jangan ibu yang punya polemik dengan mertuanya dulu. Itu banyak ya polemiknya ya Bu. Jadi gimana kita sebagai ibu? Sebagai ibu berarti kita akan memperlakukan mantu kita seperti anak perempuan kita. Ya kan Bu? Iya. Anak perempuan kita gimana sih kita memperlakukan yang gitu aja. Pas sampai ke rumah itu jangan dibiur-biurin, minta pengertian. Udah lantai kotor gitu. Ibu mertua diem aja ngeliatin lantai gitu. Mantunya di sana main handphone, dia kagak ngerti lah mertuanya udah gini-gini. Kalau anak perempuan kita gimana Bu? Langsung kan kita handphone dulu satu tuh lantai gitu. Sama mantu juga gitu, gak apa. Mantu tuh kotor lantainya sapu gitu. Ya kan Bu? Enak kan gitu? Enak. Tapi jangan juga aduh mantu datang, mertua mau sampai tolong ya selama kamu kesini kamu yang nyapu sama masak belanja semuanya. Kalau saya jadi mantunya saya pulang. Di rumah ibu saya aja saya cuma ngirisin bawang, terus di sini saya semua gitu kan. Nah seperti itu. Supaya tidak terjadi gimana? Bagaimana seorang Nabi Ibrahim dengan menantunya gitu ya? Dialognya bagaimana mudah hajar dengan menantunya. Mereka dialognya itu seperti anak dan orang tua. Jadi nggak ada mohon pengertiannya, nggak ada mana mohon pengertiannya dalam hati ya. Dia bukan anak dukun, nggak ngerti ya kan. Jadi terbuka ya, terbuka. Kalau saya memang dasarnya saya cuek ya. Jadi kalau mertua saya datang, mertua datang, saya nggak suka masak. Mertua saya senang masak. Wah langsung saya, ibu datang ya. Andi mau belanja apa? Nah, langsung gitu saya. Ibu masak apa? Suami saya dipanggilnya Mas Jom udah kangen masakannya ibu.
punya trik. Yang kalau mantunya nggak ada trik ya berarti yang punya trik itu mertua. Tanya, Mbak, di rumah masakan kesukaannya apa biasanya kalau makan bareng keluarga? Oh, itu apa namanya itu? Ikan benda, ikan asin benda. Ya kan? Atau apa? Oh iya masak sih, ayo kita masak ya. Siapa tahu kamu kangen masakan itu, ayo kita masak bareng di sini. Begitu. Jadi fair, posisikan diri kita supaya tidak terjadi berantem, bercerai gara-gara hubungan mantu dan mertua. Itu menjadi hal sangat itu. Kenapa? Hal yang paling disukai setan itu terhadap orang menikah adalah perceraian. Jadi pembunuh, jadi ini aku telah menjadikan dia menjadi pembunuh, perampok, ini segala macam, enggak. Tapi aku sudah menceraikan seluruh keluarga. Baru banget tuh setan. Seperti itu. Nah, kita contoh bagaimana Ibrahim alaihissalam. Berarti ada kearifan yang saya perhatikan di sini. Kalau saya perhatikan kan, udah yang muda datangin yang tua, enggak gitu. Prinsipnya yang mampu mendatangi yang lebih tidak mampu. Misalnya apa? Saya mampu beli tiket, tapi saya nggak punya. Itu ya. Saya lebih sehat, yuk saya datangin orang, saya mertua. Misalnya mantu saya hamil ya tahun, nggak mampu itu untuk pergi-pergi. Ya saya ada datangin, itu bukan cacat celah, bukan. Gitu ya. Atau adik saya misalnya nggak bisa kemana-mana, hanya berangkat 7 gitu. Ya udah saya yang datangin, walaupun saya kakak. Seperti itu. Kenapa? Siapa yang pertama menyambungkan hubungan, maka pahalanya lebih besar. Seperti itu. Seperti Nabi Ibrahim jalan kaki dari Palestina ke Allah ya. Nah kemudian yang ketiga, Nabi Ibrahim selalu menjelaskan dengan ilmu. Kenapa kita dakwahnya nggak diterima? Karena kita menyampaikan katanya. Kata guru saya, kamu siapa? Bingung kan? Jadi pulang-pulangnya. Akhirnya orang males ngobrol sama anak. Nak, kamu baca doa ini ya? Iya, kenapa harus doa ini mah? Ya kayak gitu, udah itu dari kiai gitu doa ini aja. Anak nggak mau dengar. Anak-anak sekarang itu semuanya pada pakai kalau nggak masuk akal. Gitu nggak dilakukan anak-anak kita. Jadi harus ada. Nah, kamu sholat tahajud ya? Mama sholat tahajud ini. Gimana ya biar mereka mau sholat tahajud? Cari materi di YouTube banyak. Keutamaan sholat tahajud. Pertama, ternyata di malam hari komposisi udara dan gelombang yang ada di bumi itu berbeda. Maka ketika kita bangun pada saat itu, otak kita lebih fresh, ya lebih cerdas, lebih pintar. Apalagi kita melakukan sujud, ada area di otak kita yang tidak akan pernah didatengin atau terkena darah kecuali hanya pada saat posisi sujud. Anakku itu ya, iya, coba kita buktiin sama anak-anak. Buktiin bersama bareng. Besok ketika dibangunin dia senang. Kamu mau dapat nilai apa yang pelajarannya? 100, yuk kita sholat tahajud ya. Kamu belajar kita sholat tahajud. Anaknya pasti mau ikut. Kenapa anak kita nggak mau ikut? Kamu jangan main game aja. Iya mama, sebentar keluar buat ini. Udah nggak usah. Terus anaknya nggak mau nurut. Kenapa? Karena anak itu nggak pernah lihat kita main game. Sehingga anak berpikir, ya mama kan memang nggak tahu main game, jadi dia nggak tahu enaknya main game. Makanya mama larang-larang. Jadi bagi dia itu nonsense. Ya karena nggak tahu aja. Kayak kita makan durian, saya senang makan durian. Ibu ini nggak senang makan durian. Aduh bu, jangan makan durian deh. Ibu senang nggak makan durian? Enggak. Emang saya pertimbangkan ya kita kata suka durian. Ya saya makan aja terus, nggak ada hubungan. Tapi kalau dia tahu senang makan durian, ibu senang. Saya senang dulu bu. Tapi, misalnya, ternyata durian ini membuat berat badan saya terus. Oh gitu ya. Ya masuk akal ya. Jadi ada ilmunya. Ketika kita menyampaikan kepada seseorang, orang yang ada ilmu
Ibrahim yang sudah ribuan tahun sebelum kita pun ternyata dakwahnya menggunakan dalil hati. Dalilnya masuk akal menggunakan ilmu. Ilmu itu dari mana didapat? Nah, ternyata ilmu itu didapat dari petunjuk Allah, kitabnya Allah. Kalau kita apa petunjuknya? Kitabnya Al-Quran. Jadi kalau kita mau ngajak ayo bersedekah yuk nak, uang jajanmu kan 10.000, mama potong 500 rupiah untuk sedekah subuh ya. Yuk mama jangan dipotong-potong. Dipotong, kenapa? Karena kalau sholat subuh itu kata Rasulullah, ketika kita sedekah subuh, maka dua malaikat mendoakan kita. Yang satu mendoakan kebaikan, yang satu lagi mendoakan kecelakaan kalau kita tidak bersedekah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sedekah tidak pernah, musibah tidak pernah mendahului sedekah. Jadi kalau hari ini kamu bersedekah pagi, insya Allah besok tidak ada musibah. Besok kita sedekah lagi nggak bakal ada musibah. Dari mana itu tahunya? Dari sabda Rasulullah SAW. Dari Al-Quran juga ada. Kalau kamu sedekah satu, seperti sebulir padi, numbuhin berapa? Numbuhin 7. Setelah 7 tumbuh lagi masing-masing 7 sampai dapat kelipatan 700 kali lipat. Itu adalah penjelasan berdasarkan ilmu. Dan itu sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di surah Al-An'am disebutkan, itulah hujah yang kami berikan kepada Nabi Ibrahim, ya, dan untuk menghadapi kaumnya. Jadi ada hujah. Artinya apa? Sekarang pun, walaupun anak-anak kita tidak belajar ilmu agama, membaca Al-Quran, membaca hadis, itu adalah kewajiban. Kenapa? Karena itu hujah. Bukan hanya hujah untuk orang lain, tapi hujah untuk diri kita. Kenapa orang bisa keluar dari Islam? Kenapa coba? Karena dia tidak memupuk keimanannya. Udah syahadat sekali itu selesai. Gak pernah baca Al-Quran, gak baca hadis, gak baca pelajaran agama. Akhirnya tidak ada hujah untuk dirinya untuk tetap berada di sini. Seperti itu ya. Nah kemudian hujah yang diberikan itu adalah hujah-hujah yang diberikan diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagi kita umat Islam hujah-hujah itu semua ada dalam Al-Quran. Maka pesan saya adalah ibu-ibu yang rambut di rumah, apa yang ada? Al-Quran ada nggak? Mushaf ada, terjemahan Quran ada, buku hadis ada, buku hadisnya ada terjemahnya nggak? Ada. Buku sirah nabawiyah ada? Itu di sini dong, yang di sini gimana? Yang hijau yang cantik. Nah, kalau belum ada, maka beli tafsir Quran. Nggak usah tafsir yang mentereng gitu. Tafsir yang mudah-mudah aja ya, misalnya tafsir Jalan ya. Kalau mau agak lebih kritis tuh tafsirnya Ibnu Katsir gitu ya. Atau lebih agak aneh-aneh, bukan aneh ya, agak enggak biasa itu beli tafsir Al-Qurtubi. Lihat kan nanti tafsir-tafsir itu banyak. Baru kemudian kitab hadis ya, minimal hadis 40 itu udah kita baca ya. Atau kemudian buku-buku yang sudah diringkas gitu ya, itu harus ada di dalam. Kenapa? Itu adalah hujah buat kita. Jadi hujah itu, hati kita itu perlu dikasih hujah. Kenapa sih saya harus puasa di bulan Dzulhijjah? Kenapa? Kalau cuma udah puasa aja 10 hari, emang enak, gampang enggak? Kecuali kita tahu keutamaannya bahwa 10 Dzulhijjah ini adalah hari yang sangat dicintai Allah ketika kita melakukan amal soleh. Puasa itu apa? Ya amal soleh. Zikir itu apa? Amal soleh, sedekah, amal soleh. Maka ketika kita mengetahui kita bisa membayangin Allah tuh tersenyum gitu melihat kita di bulan Dzulhijjah, oke, maka kita akan bersemangat ya. Jam berapa nih saya udah dicolek ya? Udah dicolek, waduh harus mengumpulin nih. Tadi semuanya cerita ya. Nah, tinggal dikit lagi ya. Dan kita harus tahu kenapa. Dicatat lah bahwa 10 hari pertama ini lebih dicintai Allah, bahkan kita mau berperang ke Palestina. Tuh, siapa yang bercita-cita ikut perang ke Palestina? Cita-cita aja, belum diterima kok.
Minimal 10 juz hafal baru boleh diterima ke sana. Ya minimal 10 juz. Kalau enggak diterima. Repot-repotin aja. Kalau tiba-tiba diancam sama lawan langsung mundur terus, aduh, masalah ya. Jadi cita-cita aja Bu, belum tentu diterima. Tapi kalau benar ada dapat pahala. Kemudian hujannya dari apa tadi Bu? Berarti kita harus menjadi orang yang senantiasa belajar, itu kuncinya. Walaupun udah tua, maka udah minus plus ya, ada minusnya, ada plusnya, tetap kita harus belajar, harus membaca Iqra ya. Baru kemudian pemberani, kita harus berani. Kenapa? Islam itu kalau melakukan kebaikan mati itu dia dapat masuk surga. Nggak ada masalah, nggak ada ruginya kita. Mau bunuh gue, bunuh aja. Karena orang-orang Palestina tuh nggak ada takutnya. Kenapa? Karena imannya menancap ke dalam hati. Dia yakin bahwa ketika kita melakukan kebaikan, kita pasti diberi ganjaran oleh Allah. Nah kita gimana? Banyak kebaikannya. Jadi itu mampu. Hari ini kebaikanku apa? Keburukanku apa? Hisab diri kita. Kalau seiman ya alhamdulillah ya kan. Tapi kalau lebih banyak yang buruk minus. Tapi kata Allah istighfar. Astagfirullahaladzim. Terus terhapus lagi dosa kita. Kan jadi orang Islam. Asal kita sadar aja. Ditanya aku ketemu ibu itu emang susah banget ya kalau nggak gosip gitu ya. Pulang ke rumah istighfar lah. Astagfirullah. Asal kita tidak sengaja datang nyari gosip. Ya, kadang ada hal-hal dosa-dosa yang kita nggak sanggup gitu ya, nggak bisa dihindari, maka beristighfar. Berani, apapun ceritanya ketika kita melakukan kebaikan maka kita harus berani ya. Nah selanjutnya Ibrahim sangat tawakal kepada Allah. Jadi Nabi Ibrahim itu berani mendakwahi keluarganya ya, berani. Kemudian tadi Nabi Ibrahim itu tidak bersekutukan Allah, selalu bersyukur, mendakwahi keluarganya, kemudian berani tadi menghadapi, padahal yang dihadapi itu presiden. Kenapa mau hancurkan? Tuhan aku berani. Kemudian sangat tawakal. Bagaimana seorang ayah disuruh ya menyembelih anaknya yang sudah lama-lama dinanti ya. Ketika berusia 14 tahun, anak 14 tahun itu kan ganteng banget ya, lagi lucu-lucunya, lagi mau 14 tahun itu lagi puber kan, anak laki-laki itu lagi bertumbuh kumisnya itu sebelah lucu lah, disuruh disembelih. Tapi apa yang dilakukan? Ibrahim tak apa-apa dengan perintah Allah. Dan kemudian satu hal, walaupun anaknya masih muda, masih kecil, Ibrahim menghormatinya. Hei, kamu sini, disuruh disembelih. Enggak gitu kan? Enggak, tapi ada dialognya. Nah, tadi malam ayah mimpi disuruh untuk berkorban. Mengorbankan kamu gimana? Ditanya, ya udah deh, nggak apa-apa ya. Kalau itu perintah Allah, maka aku akan sabar. Orang tua yang baik dapat anaknya juga baik. Kalau anaknya nggak baik, kita merasa anakku ini yang kurang baik, itu berarti kitanya yang kurang baik. Jangan nuntut anak. Mama ini juara 1 buat pasien mama tahu. Iya, nenek pintar ngajarin mama nggak pintar ngajarin aku. Nah gitu kata anaknya sebenarnya, cuma nggak keluar, ya. Nggak keluar. Ini Ibrahim keren banget, anaknya juga dikasih yang keren. Coba kalau kita yang diminta, nah kita sebelum keluar ya. Nah jadi sangat tawakal kepada Allah. Kemudian apalagi peristiwa ketika disuruh naruh Bunda Hajar sama Ismail kecil ke Mekah, itu kan berusaha gitu, pastilah menangis hatinya ya. Tapi kata Allah yang nyuruh, nggak mungkin Allah menyia-nyiakan. Nih yang seperti ini yang supaya kita bisa naruh anak di pesantren ya, kan naruh anak pesantren aja ibunya bisa demam. Padahal di pesantren ada guru, ada teman, semua ada. Tetap aja mamanya gimana? Itu budaya setan bu, was-was disuruhinas. Baca kamu sebanyak-banyak. Anak kita itu kalau nggak merantau, susah mandirinya bu. Terutama anak laki-laki, lepaskan anak laki-laki yang merantau. Caranya gimana? Bentuk sholatnya. Ketika sholat sudah tidak perlu susah untuk diingetin, maka dia sudah bisa untuk merantau. Kalau anaknya mau mandiri, suruh merantau, siapkan merantau dari sekarang, terutama untuk anak laki-laki, supaya dia nggak jadi orang pengekor gitu. Ngekor tahu kan?
gak punya inisiatif, itu aja orang kayak gini dia kayak gitu. Susah kalau kayak gitu, istrinya pun nanti susah, kita pun susah, mertuanya susah, anaknya pun susah bu. Terutama anak laki-laki, anak laki-laki sekarang itu kekurangan figur keberanian. TK gurunya perempuan, SD perempuan, terus sampai kuliah perempuan. Bapaknya pulang malam berangkat pagi-pagi, bapak bukan sosok laki-laki. Jadi gimana caranya? Suruh pesantren, ketemu di laki-laki di situ, laki-laki yang jutek, laki-laki yang ngobos ya, bosi itu, laki-laki yang nggak peduli, maka dia akan belajar menjadi seorang laki yang pemberani. Gimana caranya? Tawakal. Doa ibu itu bisa melindungi anak. Maka kita sampaikan, ya Allah, aku udah gak sanggup kalau aku berdiri sendiri, ini belum tentu lurus. Aku berangkatin dia pesantren, ya Allah, lindungi dia, kuatkan dia, lindungi dia dari kejahatan orang-orang yang berniat jahat, lapangkan hatinya, cerdaskan akalnya, gitu ya. Berikan dia kecenderungan untuk hal-hal yang baik. Udah gitu aja kerjaan kita di rumah. Doa aja, enak banget kan jadi mama. Udah banyakin doa. Tapi biar doa kita itu ibarat magnet kuat melekatnya gitu ya. Kalau lem tikus itu cap gajah lah gitu ya, kenceng gitu. Maka kita perbanyak amalan sunnah. Misalnya apa? Puasa, banyak puasa. Seorang ulama mengatakan, sesungguhnya aku selalu menambah rakaat sholat sunnahku untuk mendoakan anak-anakku. Nah, seperti itu. Jadi boleh nggak saya baca Al-Fatihah 41 kali? Boleh, jangan 41, satu juga boleh ya. Nah, boleh nggak zikirnya aku niatin untuk mendoakan aku? Boleh. Pokoknya ibu jangan hanya minta gini, tapi sholatnya cuma yang wajib. Itu pun kalau lagi aku diterima nggak tuh? Diterima, tapi nggak lama. Ketika kita udah tua baru nangis sukses. Ketika diajak makan macam-macam udah nggak bisa, ya, asam urat, darah tinggi, orang mana? Maka harus kita percepat. Jadi kita masih muda, anak sudah sukses. Wah, ayo umroh, ayo, DPR memang oke. Nah, ya kan? Seperti itu. Jadi ibu-ibu sekarang nggak ada alasan. Gunakan senjata kita yang paling keren itu, doa ibu terhadap anaknya, supaya lisan kita itu tajam dalam artian langsung doanya melesat. Perbanyak amalan sunnah. Sekarang ini momen 10 Zulhijjah, semua lakukan. Tiap hari sedekah, tiap hari puasa sunnah, tiap hari sholat sunnah, tiap hari sholat duha, tiap hari sholat tahajud, tiap hari pokoknya amal-amal, tiap hari terus manis kepada suami, juga ibadah. Tiap hari memberikan makanan yang disukai anak, itu juga ibadah. Tiap hari membaca Al-Quran, itu juga. Yang penting apa? Niatnya. Jadi harus diniatin. Jangan ibu udah capek-capek masak, aduh aku masak nih enak tuh. Tapi niatnya cuma membuktikan kepada suami bahwa mama nih beli alat-alat masak ini dipakai. Soalnya dia kan cuma lihat papa dipakai kan, tuh dipakai walaupun arisan dulu dipakai. Enggak. Niatnya apa? Menyenangkan semua orang di rumah supaya mereka sholatnya lebih gembira. Seperti itu ya. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian bersegera menjalankan perintah Allah. Kalau udah aja masuk sholat. Tuh ya. Kalau ada yang ngajak taklim, langsung datang. Bisa sholat sunat tahiyat masjid, zikir ya kan? 10 hari ini apa zikir yang paling dianjurkan? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Udah itu aja zikirnya. Zikirnya terus sambil masa. Karena Rasulullah mengatakan zikir yang paling disukai Allah di 10 hari ini adalah tahmid, tahlil, dan takbir. Nah kemudian apa lagi ya? Nah ini bersegera ini yang paling penting. Karena katanya ini siapa yang menunda amal kebaikan maka berarti dia sedang menunda datangnya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang jam berapa ya? Oh iya. Nanti mungkin ada tanya jawab ya. Kemudian doa, saya ingin ibu mendoakan. Doa itu nggak harus bahasa Arab. Kenapa orang agak sungkan berdoa nggak hafal? Terus kalau mau baca malu ya. Padahal doa itu bahasa Indonesia boleh bu.
Bahasa Jawa boleh, bahasa Batak boleh, bahasa Padang boleh, bahasa Sunda boleh. Yang nggak boleh itu bahasa hati. Diam aja kayak gini. Nah itu Rasulullah mencontohkan berdoa itu kedengeran. Makanya kan kita tahu doanya Rasulullah. Coba Rasulullah gini, kita tahu Rasulullah itu minta apa ya? Kita harus kedengeran, ya Allah. Aku ini orang yang bodoh, dulu malas banget ngaji waktu muda. Tapi sekarang ya Allah, aku ingin menuntut ilmu. Maka tajamkanlah akalku, mudahkanlah pemahamanku, jadikanlah aku dan keturunanku, anak-anakku, orang-orang yang cerdas. Itu doanya. Yang penting berdoa itu apa? Basmalah, hamdalah, dan sholawat. Itu harus ada. Kalau bisa menghadap kiblat. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Itu baca Quran apa harus pakai mukena? Enggak. Baca Quran baca aja Quran pakai apa tuh? Pakai berdoa. Duduk di dapur sambil nungguin apa tuh rendangnya. Baca dapat satu halaman. Itu tuh. Kalau kita harus nunggu duduk cantik pakai parfum di ruangan yang adem, kita nggak bakal baca Quran nggak hatam-hatam. Itu Bu, baca Quran harus ada wudhu. Adabnya seperti itu. Tapi kalau tidak memungkinkan kita untuk berwudhu, misalnya ada yang tentu perlu ya sakit perut, ya boleh kok baca Quran itu nggak apa-apa. Asal tidak menyengaja terus-terusan seperti itu. Pemberian amalan kita. Jadi Al-Quran itu taruh di mana nggak apa-apa di dapur sambil menghadap kompor. Tapi jangan diniatin ya yang berkompor. Kita baca, kita zikir. Kenapa? Amalan yang paling banyak sekali ininya adalah Al-Quran. Bayangin satu orang kita membaca. Bismillahirrahmanirrahim berapa tuh? Jadi jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Itu ya, itu ya. Nah kemudian kata Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan, ya Allah, ya Rabbi muqimis shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan semua keturunanku adalah orang-orang yang senantiasa sholat. Tuh. Jadi walaupun kita udah rajin sholat, tetap aja kita harus mendoakan kita orang-orang yang sholat ya Ibu ya. Tetap anak-anak sampai keturunanku gitu. Keturunan sampai akhir zaman. Gitu ya. Jadi jangan mendoakan untuk diri sendiri, tapi untuk anak-anak dan keturunan kita. Jadi mulai sekarang apapun kebaikan yang Ibu minta kepada Allah, maka mintalah untuk diri kita dan semua keturunan kita sampai yaumil kiamat. Seperti itu. Mungkin itu lagi yang saya sampaikan. Ibu-ibu saya sarankan cari doa-doa Nabi Ibrahim, bagus-bagus banget ya. Doa Nabi Ibrahim itu adalah sebagai contoh ideal untuk doa-doa para orang tua. Ya, karena melibatkan keturunan, gitu ya. Bahkan tempat tinggalnya pun beliau doakan, ya Allah jadikanlah kota Mekah ini kota yang aman dan damai, penuhi rezeki penduduknya dari buah-buahan dan makanan yang melimpah. Sekarang Mekah, kita pergi ke Mekah, di Indonesia nggak lagi musim mangga, di Mekah ada mangga. Coba kebayang, keren nggak tuh? Itu doanya Nabi Ibrahim. Nah, kita tinggal di mana? Di Tangerang, di Pasar Kemis. Jangan lupa Bu, doakan Kecamatan Pasar Kemis. Ada nggak yang udah doain Pasar Kemis? Kayaknya belum. Nah, padahal kita tinggal di sini, makan di sini, kita ambil airnya. Maka doakan, ya Allah jadikanlah Pasar Kemis ini menjadi tempat pemukiman yang aman, damai, sejahtera, tentram buat kami dan keturunan kami. Gitu. Coba kalau 40 aja yang berdoain itu dijawab Allah. Kalau lagi di Jawa, ya Allah jadikanlah Jawa misalnya di mana Seragen tempat kita, ada Seragen, Magelang atau apapun itu doakan. Kalau datang ke rumah anak menantu doakan. Makanya kan kalau ada ibu di rumah, harusnya orang rumah itu merasakan kedatangan kita sebagai sebuah keberkahan. Kalau anak-anak kita nggak merasa, berarti kita kurang ibadah, kurang doa. Sebagai ibu. Jadi kalau kita datang ke rumah anak, ke rumah saudara, perbanyak ibadah di sana, itu adalah sebuah keberkahan. Itu yang bisa kita lakukan. Karena itu yang dicontohkan oleh Nabiullah, ya, Abul Anbiya, ayah kita, kakek
kakek kita gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita bertemu beliau di jamahnya gitu ya, kita sudah meneladani beliau dan lain-lain sebagainya ya. Mudah-mudahan mulai hari ini ibu catat di kamar, mulai hari ini aku harus mendoakan ini. Kalau aku ke rumah anakku, aku harus banyak sholat sunat baca Quran apa sehingga orang rumah itu merasakan keberkahan dengan kedatangan kita. Ya, itu aja mungkin yang saya sampaikan hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.